Kasmujo. Kasmujo itu Pak Ya. dosen. Sepengetahuan saya mungkin ada dua ya. Ada dosen untuk skripsi, pembimbing skripsi, ada dosen akademik. Ya. Akademik. Kalau saya melihat Pak Ahmad Sudiro dosen pembimbing skripsi. Ya. Pak. Lebih baik tanyakan ke Jokowi langsung. Ya. Enggak bisa main tahu. Karena Jokowi pada saat wawancara tahun 2017 di kampus itu, beliau mengatakan, ini loh dosen pembimbing saya. Dia nggak nyebut akademik, nggak nyebut skripsi. Tapi saya bolak-balik, bolak-balik. Dosen pembimbing akademik, apakah mengharuskan mahasiswa bolak-balik? Enggak, Pak Andi. Itu dosen pembimbing skripsi berarti dia. Yang jelas, kalaupun beliau tidak tanda tangan di sini, Pak Kasmujo, dia tidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis loh di prakata itu, pasti. Ya, Kalau begini. enggak ya malin kundang itu dia. Ini kan nggak balance. Ini nggak balance ya. Untuk informasi ini, kalau Bang Roy mengatakan bahwasanya itu palsu, kita mengatakan asli karena kita berdasarkan satu institusi. Saya aja dari UGM aja mengatakan ini palsu, Anda bukan dari UGM kok bisa mengatakan asli. Saya sekali lagi menyesalkan UGM mau terlibat ke dalam, kalau ini dikatakan sesuatu hal yang persekongkolan, ya sayang banget. Saya sayang. Dari sinilah awal mula Termul dipermalukan oleh Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu. Dan kita masih melihat di acara ini ada Sylvester Matutina sebelum Sylvester Matutina menghilang. Saya bukan alumni UGM, Ya. tapi saya ingin mengetahui apakah Pak Kasmijo itu dosen pembimbing akademik? Kasmujo. Kasmujo itu Pak Ya. dosen. Sepengetahuan saya mungkin ada dua ya. Ada dosen untuk skripsi, pembimbing skripsi, ada dosen akademik. Ya. Akademik. Kalau saya melihat Pak Ahmad Sudiro dosen pembimbing Ya. skripsi, Ya. Pak Kasmijo pembimbing akademik. Ya. Saya minta konfirmasi apa itu betul. Ya. Jadi Pak Kasmujo itu pada diwawancarai langsung oleh Pak Jokowi tanya, Pak ingat nggak berapa kali saya bolak-balik? Nah, ini saya nggak penekanannya apakah beliau itu adalah dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi. Lebih baik tanyakan ke Jokowi langsung. Ya. Enggak bisa main tahu di UGM itu ada seperti itu nggak? Saya bukan mahasiswa kehutanan Pak Andi. Enggak. Dan yang jelas nama ini Pak secara Kasmujo general. nggak ada. Saya katakan ini secara general loh. Nggak boleh dong. Secara general. Ya. Bang Roy kan dari Visipol. Ya. Waktu menyusun skripsi, Ya. Bang Roy lulus tahun berapa? Saya lulus 91. 91. Ini di bawah 90 kan? Ya, itu 85. Apakah ada perubahan akademik? 85 kan? Ya, Apakah ada perubahan? Ya. Ya. Ini kan dikatakan Nggak ada standar sama. ada dua pembimbing akademik, Pak Ada. Kasmijo, ada pembimbing skripsi. Betul. Bang Sudiro. Betul. Waktu Saya Bang Roy ada dua juga kan? dua dan dua-duanya saya tulis. Ya, Kalau ini saya kan artinya begini, Pak Kasmujo itu ada pembimbing akademik, confirm ya? enggak. Kenapa nggak confirm? Karena Jokowi pada saat wawancara tahun 2017 di kampus itu, beliau mengatakan, ini loh dosen pembimbing saya. Dia nggak nyebut akademik, nggak nyebut skripsi. Tapi saya bolak-balik, bolak-balik. Dosen pembimbing akademik, apakah mengharuskan mahasiswa bolak-balik? Enggak, Pak Andi. Dari perdebatan pertama di acara ini, Andi Aswan pun sudah kewalahan menghadapi ceceran Roy Suryo. Itu dosen pembimbing skripsi berarti dia. Makanya saya minta konfirmasi, Ya. kan benar ya, berarti ada dua dosen Ada. di UGM. Tapi yang itu jelas gini, Pak Adi. adalah dosen pembimbing akademik, Ya. yang kedua adalah dosen pembimbing skripsi. Ya. Yang jelas, kalaupun beliau tidak tanda tangan di sini, Pak Kasmujo, dia tidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis loh di prakata itu, pasti. Ya, Kalau begini. enggak ya malin kundang itu dia. Ini kan nggak balance. Ini nggak balance ya. Untuk informasi ini, mestinya informasinya memang dari pihak UGM ada, ya. UGM nggak bisa jawab, Jangan bilang nggak bisa jawab. sudah dipastikan beredar, maka kami tantang sekalian. Sekali lagi, Bang Riz mau nantang, saya nantang. UGM publikasikan pertemuan selama 1 jam lebih itu, dan di situ jelas banget kegelagapannya para dosen itu. Kemudian teman-teman kita tanya mana fotonya, kemudian ketika dia ada fotonya, lah ini foto apa gitu. Terus malah dibalik, kesannya saya udah memeriksa. Belum, saya hanya melihat foto itu. Melihat itu nggak memeriksa lain. Jadi banyak dibolak-balik. Kalau rekaman 1 jam itu diputar utuh di YouTube kan, itu akan ketahuan, semua bisa lihat apa yang kami debatkan selama 1 jam, bahkan dengan undang-undang keterbukaan informasi soal bukti-bukti itu. Itu Pak Andi. Dari sini saja, kita sudah bisa melihat bagaimana reaksi Andi Aswan tidak bisa membantah argumentasi ilmiah dari Roy Suryo. Terhitung nggak saat ini, Andi Aswan di beberapa stasiun televisi pun jika berdebat dengan Roy Suryo selalu kalah telak. Ya, jadi begini Pak Bang Roy ya.
Kalau ini memang kita tidak expertise untuk ini. Ya, Kita hanya melihat bagaimana prosedurnya itu. betul. Ya. Tapi yang jelas, kalau Bang Roy mengatakan bahwasanya itu palsu, kita mengatakan asli. Karena kita berdasarkan satu institusi. Institusi yang memang luar biasa, yang juga adalah Pak Andi, Universitas dari Bang Roy. jangankan Bapak. Ya. Saya aja dari UGM aja mengatakan ini palsu, Anda bukan dari UGM kok bisa mengatakan asli. Dasarnya Begini apa? Bang Roy, Saya pegang dasar saya adalah primary evidence. Dasar saya adalah inilah institusi besar, ya. Apa? Tidak gampang, ya, institusi itu menjelek-jelekan ataupun membuka kedoknya juga, Iya. gitu kan? Tidak mungkin, ya. Justru itu. Apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran yang terjadi loh, ya. Dan itu diakui oleh rektor sendiri, Bu Afi, ya kan? Bahwa ini ada Nama benar rektor- alumni saya. Nama rektornya aja salah. Loh, Profesor Dr. Ova Emilia. ya. Salah kan? Padahal kan masalah ini kan slip tang. Bang Roy kan sering juga slip tang. Lalu kita bisa menilai, pemuja dan pembela Jokowi tidak peduli kalah debat, tidak peduli dipermalukan. Paling penting, bisa terlihat membela junjungannya mati-matian. Kemungkinan besar jika bisa membela mati-matian junjungannya, akan ditawari sebuah jabatan. PSI dibilang apa tadi kan? Partai. Lah saya nyebutnya partai sebar ijazah kok. Nah, ya kan PSI. Saya juga bisa katakan Ovi jadi Ova aja boleh kok. Enggak boleh. Kalau itu nama Bilang orang, saja kan? nama orang enggak boleh salah. Nah, saya slip tang. Error. Saya slip tang. Hukumnya error and Iya, persona. saya slip tang. Ya, Oke. oke. Saya minta maaf untuk itu. Terima Tapi kasih. yang jelas itu, ya, sebagai institusi itu institusi besar. Iya. Ya, banyak menteri, bahkan presiden pun juga alumni dari sana. Iya. Saya bangga. Anak saya alumni UGM. Saya Justru bangga itu, justru Anak itu. saya lulusan Ya. dari UGM. Tapi mengenai ini, ya, saya sangat menyesal sekali. Saya sangat luar biasa bahwasanya diacak-acak sendiri oleh alumninya. Enggak lah, justru alumnusnya inilah yang mengacak-acak UGM. Kami yang prihatin. Mantan rektor UGM saja, Profesor Sofyan Effendi, itu pun mempertanyakan. Ini harus jelas UGM sikapnya, jangan seperti ini. Jawaban tegas dari Roy Suryo saat Andi Aswan mengatakan bahwa Roy Suryo mengacak-acak UGM. Akan tetapi, Roy Suryo sangat tegas sekali menjawab bahwa yang mengacak-acak UGM sebetulnya bukan Roy Suryo sendiri, akan tetapi alumninya, yaitu Jokowi yang diduga ijazahnya palsu. Nama mantan rektor yang lain, ya saya izin untuk tidak menyebutnya, tapi saya ketemu langsung dengan beliaunya, ya pada saat sawalan keagama kemarin, ya beliau pun mengatakan maju terus Mas Roy, ini memang sesuatu terjadi, bongkar semuanya, bongkar, ya saya bongkar, itu Bang Andi. Jadi Ya. saya mohon izin Pak Karni, Pak Andi, selaku alumnus UGM asli, ya saya sekali lagi menyesalkan UGM mau terlibat ke dalam, kalau ini dikatakan sesuatu hal yang persekongkolan, ya sayang banget. Saya sayang kepada kampus saya cinta kepada mereka, dan benar, saya bahkan kalau tadi sekali saya nggak mungkin salah dengan Prof Ova, ya saya kenal betul personal dengan Prof Ova, itu beliau putra siapa, beliau itu putri rektor juga UII, ya putrinya Prof Zaini Dahlan, ya orang baik, tapi the right woman and the wrong time and the wrong Itu place. kan versinya dari Oh, Bang iya. Roy. Ya kan? Justru saya bilang, Ya sah-sah saja mengatakan itu. Maka kan nanti kan diuji bisa. ya, Ya. kita tunggu. Saya mendukung sekali itu dilaporkan ke kepolisian. Jadi itu terang benderang, ya kan? Setuju. Tidak ada versi A, versi B lagi. Ya. Kan? Kita lihat aja itu nanti. Setuju. Baik. Kita sudah menonton tayangan video yang sangat menarik, yaitu Andi Aswan berdebat dengan Roy Suryo. Dan ternyata disitulah awal mula perdebatan terjadi, yaitu dalam kasus ijazah palsu. Andi Aswan dipermalukan oleh Roy Suryo. Dari awal juga kita sudah melihat bahwa kualitas perdebatan Andi Aswan ini sebenarnya kalah dengan Roy Suryo. Awalnya seperti itu. Dan di saat kita melihat saat kesininya juga, kita selalu lihat di media-media Andi Aswan bisanya cuma ngotot ya jika berdebat, dan selalu kalah dengan lawan-lawan debatnya. Tentunya di sini yaitu awal mula perdebatan ijazah palsu ya. Dan dari sinilah awal mula para termul atau Andi Aswan ini
dipermalukan. Dan ternyata kita bisa melihat tidak bisa berkata-kata ya. Andi Aswan ini sulit sekali untuk menjawab, dan jawabannya tidak ilmiah sama sekali saat Roy Suryo membuat sebuah pernyataan-pernyataan atau perdebatan menggunakan debatan-debatan ilmiah. Akan tetapi Andi Aswan menjawab tidak dengan ilmiah ya. Kita sudah melihat dengan secara gamblang ya perdebatan ini ya. Coba dari awal sebenarnya tentang ijazah ini tidak perlu diperdebatkan seperti ini ya. Bagaimana cara tidak mendebatkan seperti ini? Ya dengan cara sangat mudah sekali, yaitu Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik, ke masyarakat. Tentunya masalah ini akan selesai dan tidak akan menjadi sebuah perdebatan yang sangat panjang hingga saat ini. Kita tahu semua bahwa perdebatan ini sudah ada 1 tahun lamanya ya, 1 tahun perdebatan tentang ijazah ini, perdebatan yang sangat ramai. Akan tetapi kita semua tahu bagaimana pembiaran ini, dan kita juga tahu masyarakat menjadi riuh. Tentunya hal ini bukan hal yang baik ya. Awalnya seperti itu, bukan hal yang baik. Karena sebenarnya kasus ini bisa diselesaikan dengan secepatnya, tidak harus berulur-ulur seperti ini atau jadi tarik ulur ya. Kasus ini jadi kemana-mana, kesana kemari. Jika memang Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan, harusnya bisa disudahi dengan hal-hal yang sangat mudah tanpa harus menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, bahkan tentunya materi, pikiran, tenaga pun terkuras semua. Akan tetapi kita semua tahu bahkan ini dijadikan sebagai seperti panggung politik. Apakah ini sebenarnya adalah panggung politik Jokowi dan cara-cara Jokowi memainkan politiknya dengan memainkan yaitu isu ijazah. Dengan adanya isu ijazah ini memang kita semua tahu bahwa Jokowi tentunya trending topik dan menjadi pembicaraan banyak masyarakat. Kita semua tahu ada berapa wakil presiden, berapa presiden. Itu pun hanya Jokowi saja yang menjadi trending topik dan dibicarakan hingga saat ini. Akan tetapi sangat disayangkan, pembicaraannya bukan pembicaraan hal-hal yang baik. Salah satunya yaitu dugaan-dugaan korupsi. Tentunya yang sangat menyakitkan. Tentunya yang membuat Jokowi menjadi pusing, Jokowi menjadi kebingungan, yaitu atas tuduhan atau tudingan ijazahnya palsu. Ini bukan sejarah yang baik dan bukan cerita yang baik tentunya, atau nantinya generasi penerus kita membicarakan tentang hal-hal yang tentunya menyangkut seorang presiden diduga menggunakan ijazah palsu. Bahkan ada seorang mantan presiden diduga ijazahnya palsu di kala itu. Itulah generasi penerus kita nanti akan mencatat sejarah ini. Dan apakah ini adalah hal yang baik? Dan tentunya ada sisi baiknya juga. Roy Suryo dan kawan-kawan bisa mencerdaskan masyarakat, bahkan mencerdaskan para calon-calon politisi, calon-calon pejabat publik yang nantinya akan mendaftar agar lebih berhati-hati. Salah satunya yaitu berhati-hati dengan menggunakan sebuah dokumen untuk pencalonan diri sebagai wakil rakyat atau pejabat publik. Pejabat publik atau wakil rakyat tentunya harus menggunakan dokumen yang asli. Tentunya seseorang yang akan menggunakan dokumen-dokumen yang dipalsukan atau dokumen-dokumen tentunya yang tidak benar nantinya tidak akan terjadi karena takut dipermasalahkan seperti saat ini. Tentunya ini adalah pelajaran yang berharga buat masyarakat. Dan kita disuguhi pelajaran-pelajaran yang seperti ini, tentunya kita juga merasa senang juga. Dan akhirnya lembaga-lembaga terkait atau penegak hukum akhirnya akan memperhatikan hal ini, apalagi mengenai tentang pendidikan. Dan dengan adanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini membongkar dugaan-dugaan ijazah palsu, tentunya ini jadi sebuah contoh nantinya akan kehati-hatian sebuah lembaga, salah satunya yaitu KPU. Contohnya itu akan lebih berhati-hati untuk melihat dokumen sang calon
pejabat atau calon pejabat publik atau calon wakil rakyat. Dan bagaimana komentar kalian dalam video ini? Silahkan komentar di kolom komentar video saya ini.